Saya pikir-pikir ada 5 saya mau sampaikan kepada kita, pada kalian rakyat ini. Yang pertama adalah bahwa kasih. Kasih itu, kasih apa? Kita tanah orang Kristen mengatakan kasih-kasih dan memang menjangkau dunia karena kasih. Tapi saya ragukan kalau kasih itu memang hanya di hati dan di bibir dan tidak dilakukan. Ya, dan yang kasih Yohanes Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat juga sudah tahu di sana yang itu kasih, tapi kita belum seluruhnya. Tapi maksudnya begini, kasih yang dalam hanya rata-rata saya pelajari sejarah kita, mungkin yang lain bisa menyelidiki, adalah kalau kita ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk surat menyendiri untuk Tuhan. Dan sebenarnya rakyat-rakyat seperti begini dulu, kita tidak punya uang, kita tidak punya apa-apa, baru merintis, baru memulai, tapi selalu keluar kota ke puncak untuk persekutuan dan ada waktu malam doa dan waktu pagi untuk cari tempat-tempat tertentu retret. Nah, saya nggak tahu, tapi ada hiasan yang tema-tema hiasan dan kita ya, rakyat seperti ini mungkin secara organisasi boleh-boleh saja, bebas saja. Tetapi saya melidiki sejarah Alkitab dan sejarah tokoh-tokoh pendiri-pendiri agama, termasuk Kristus sendiri dan termasuk Musa sendiri, selalu mendapatkan pencerahan, mendapatkan inti dialog hatinya, yang orang luar berkata mendapatkan penglihatan atau penyataan dari Tuhan, suara Tuhan. Tetapi yang lain berkata ketika menyendiri berhari-hari di gua, berhari-hari di hutan, berhari-hari tempat lain untuk berdialog dengan dirinya, berdialog dengan Allah, berdialog dengan Sang Hyang yang tidak ditahu, kadang mendapatkan pencerahan. Dan ternyata rata-rata meletakkan pencerahan itu asal dari Tuhan. Nah, ini saya katakan bahwa beda sekali hal-hal yang berjumpa Tuhan secara pribadi dengan kita mengasihi Tuhan dengan segalanya dan membalaskan, memberi kita sesuatu kepastian. Coba nanti lihat. Dan itu bagi saya inti di atas segala-galanya. Kasih ini hanya kita peroleh melalui doa. Jadi kalau kata kasih, dan dalam memberi segalanya tidak ada sisa kecuali Tuhan, dan melalui persekutuan yang pribadi lepas pribadi dengan Tuhan mendapatkan sesuatu. Tidak ada di Alkitab apakah Musa harus pergi 40 hari sendiri, apakah Daud pembuat banyak dosa dalam Alkitab tokoh Daud, tetapi dia banyak menyendiri dengan Tuhan dan mendapatkan penyataan bersama dengan Tuhan dalam kesendiriannya. Tokoh-tokoh dunia yang mengubah dunia, saya beritahu kepada kita, beritahu saya, siapa kalian? Mengubah dunia tidak masuk dalam ruang khusus atau pergi ke hutan khusus atau ke gua khusus, gunung khusus. Kita menjawab, mendapatkan kita kepada kita seluruh. Imam dilantik dan pergi kemana? Berapa hari ke gunung dulu? Sendiri, betul kan? Nah, ini rahasia. Nah, saya kata kepada kalian sekolah tinggi teologi, jangan sampai lupa kalian lanjut menerus. Kalau tidak cara lain, kalau mengasihi Tuhan, kasihilah saat engkau bersama Tuhan sendirian. Kalau tidak ada waktu sendiri dengan Tuhan, apalagi jadi pemimpin-pemimpin, pengajar-pengajar, ilmu yang kita kalian ajarkan hanya ilmu penuh di otak. Nah, saya kira bukan sekolah tinggi teologi yang seperti itu. Tinggi teologi kehilangan perspektif utamanya adalah pemimpin rohani
dan kerohanian yang dapat satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari seorang pemimpin rohani, pemimpin SDT seperti kalian ini adalah hubungannya dengan Tuhan. Dan hubungan spesial dengan Tuhan tidak bisa tidak, itu hanya melalui doa. Menyendiri dengan Tuhan, sadar sendirian, tapi lama kelamaan makin dekat hanya makin teriak. Bisa mau dengar, di hutan, dengar di gua, sebenarnya di gunung. Dan pada saat turun gunung orang seperti ini, kadang mengubah dirinya sendiri dan mengubah orang lain. Orang berkata iya. Kita bisa lihat Yefta, kita berjumpa betul dengan berani dan Daud. Mau Salomo, mau siapakah? Walaupun berikutnya, ya. Ingat bahwa sekolah ini sekolah tidak hanya tinggi ilmu, tapi juga kerohanian yang utama. Kedua, ini hanya sekolah tinggi. Sekolah tinggi berarti betul ada standar-standar akademis yang kalian penuhi, dan jangan sampai murid dengan ilmu yang sudah terbuka hanya satu tablet itu HP, tapi semua ilmu hebat di situ sudah ada semua. Dan lebih belajar murid kalian, mahasiswa kalian banding kalian, maka ini memalukan sekali. Kita kalian gosip susah sangat dibantu, hanya HP bisa diperbudak membuatkan kita garis besar kuliah, tapi mahasiswa pun juga bisa mengampu itu. Jadi kalau dosen tidak meningkatkan kualitas dirinya, tidak mungkin menaikkan kualitas dirinya, dan tidak mungkin lembaga naik dirinya. Ya. Nah ini saya katakan bahwa sekolah tinggi, memang tinggi rohani, tinggi doa, tinggi kasih kepada Tuhan, tinggi apa segala macam, tinggi ilmu juga tinggi yang lainnya. Jangan lupa itu. Jadi guru-guru kalian penerus ya, harus belajar lebih daripada Google, lebih daripada mahasiswa. Karena semua apa yang kalian ajarkan akan dites murid kalian. Benar nggak? Dengan satu jari saja muncul semua. Ini salah. Jadi jangan mencoba-coba masuk kelas. Siapa tahu murid lebih pintar daripada itu. Saya masih ingat sekolah awal saya masuk teologi. Saya bantah guru saya, dan akhirnya saya protes ke rektor. Saya bilang, kenapa suruh guru ini? Dia sengaja salah, Pak. Saya ditegur rektor, saya bilang, kalau kau lebih tahu, diam. Ngajar banyak, kau masih murid, duduk. Kalau kau mau terus. Akhirnya saya dengar begitu, sehingga kalau saya sudah guru dosen saya mengajar sudah salah yang saya dengar dan saya lebih tahu daripada dia, saya menulis saja. Tapi rektor saya bilang, jangan terlalu sombong. Nah akhirnya saya betul merendah dan tahu ya. Nah, saya tahu lah, kira itu ya. Nah, jadi akhirnya kalau saya mengajar, buku yang disebut bapak ibu ini, bapak ini saya sudah baca dan saya tak perlu belajar lagi. Akhirnya saya belajar sendiri. Kira begitu. Jadi ingat, sekolah-sekolah tinggi yang sampai akademik kita lebih rendah daripada sekolah lain, dan mahasiswa kita lebih tahu daripada dosen. Tahu diri bahwa ilmu sekarang ini tidak hanya untuk guru yang membaca buku, tapi juga untuk murid yang membaca tidak hanya buku, tapi Google. Maka jangan masuk kelas percaya diri, lebih baik masuk kelas persiapan minimal sama otaknya sang dosen dan sang murid, sehingga timbal baliknya ada. Tapi setahu bahwa murid-murid sekarang masih sekarang betul-betul, saya berpikir Pak Mose dan pemimpin lainnya adalah sepertinya nggak terpanggil. Ya seperti angkatan awal dulu, angkatan seperti saya dan sesudah yang sudah di lapangan sekarang. Sekali kita buka satu perkataan, di pertanyaan sudah membanjir. Tapi hari ini kita minta masih bertanya, masih kemudian. Nah, kalau bisa minta cepat-cepat selesai. Nah saya nggak tahu apakah terpanggil dari Tuhan atau tidak terpanggil, menganggap sekolah ini hanya sekolah mencari status pegawai negeri, itu bahaya sekali. Dan ya saya tidak tahu apakah kalian paham itu.
Yang ketiga saya mau sampai beban itu dalam hati saya adalah bahwa sekolah ini di mana adalah sekolah untuk melatih karakter, belajar karakter, dan menjadi modal seumur hidup karakter. Dan karakter ini daripada dosen dari kalianlah pindah ke murid. Dan ingat bahwa ya ada pepatah yang ada cocok ada benarnya. Ya, guru kecil berdiri, murid kecil berlari. Jadi kalau karakter guru dosen baik, maka tinggal karakter itu. Karakter watak artinya bagaimana hidup dalam masyarakat. Ilmu yang kita beri adalah ilmu yang untuk bagaimana hidup dalam masyarakat, dan karakter yang kita ajar karakter seperti Yesus. Dan juga permulaan juga sekata karakter minimal ada 7 apa yang dilakukan Yesus kita juga lakukan. Dan karakter ini berguna untuk dirinya, berguna juga untuk orang lain. Dan kata lain bahwa karakter ini mengangkat dia dalam bagian keempat yang saya sebut, yaitu sekolah tinggi seperti begini, sekolah mengajar untuk pak, dan sekolah khotbah untuk teologi, dan sekolah untuk senyum bersaksi. Berarti komunikasi, kalau kita komunikasi anak kita tidak ajar cara berhubungan masyarakat komunikasi, gagal. Nah, dari komunikasi keempat, komunikasi yang secara verbal maupun secara ya diam, tetapi toh sudah ada karakter yang baik. Alkitab juga berkata begitu, ya, bahwa komunikasi antar sesama manusia dengan mengingat level-level tingkatan-tingkatan. Komunikasi dibangun ke komunikasi memahami ada orang tua, ada hamba Tuhan, ada dosen guru, ada atasan kita di lembaga, suatu lembaga memberi kita gaji, apalah jabatan dan sebagainya. Dan ada dalam pemerintahan RT RW yang ditetapkan 5 hal yang selalu saya sebut, ya. Hormati. Komunikasi dalam sikap hormat menghargai yang lain itu bagian pendidikan karakter dan komunikasi dengan masyarakat. Jadi kalau anak didik kita tidak tahu gurunya, tidak tahu dosennya, tidak tahu orang lebih berumur dari dia, berarti gagal kita ajar firman. Gagal, ya. Yang kelima dan terakhir, Bapak Ibu, saya lihat sepanjang 50 tahun nanti bulan 2000 tahun depan, boleh katakan saya 50 tahun pelayanan. Saya tidak tahu itu juga Pak Edison sama. Sebab pertama kali saya disuruh ngajar agama Kristen di SMA itu tahun 1975. Saya bilang saya umum, mungkin masih bisa mengajar agama Kristen. Tapi kepala sekolah, Pak, ngajar saja. Kan saya tahu Bapak ngajar sekolah minggu kan. Sebenarnya tapi ngajar agama Kristen, gak ada gurunya, Bapak aja. Wah, akhirnya saya pergi ke BPK, dapat etikanya berguna, bagus juga dibaca dan dihafal. Ya, mulailah, tapi memang inti baru mulai pelayanan mengerti secara kehendak Tuhan baru 1981 ya, sama Pak Edison ya, 81. Nah, kembali adalah bahwa sejak dulu sampai sekarang saya melihat kita harus juga, ya Pak, semua guru-guru, bahwa ternyata selama 40 tahun lebih saya melayani masih ada hamba Tuhan dihina karena terlalu miskin. Ada hamba Tuhan, kadang ada orang berkata, kapan dia datang? Pasti minta uang. Saya dengar itu sendiri dari anggota jemaah. Sehingga saya bakal kasih bertamu sana sini. Dapat betul juga datang untuk berdoa. Jadi saya mengatakan begini, tidak bisa juga satu lembaga kita hamba Tuhan mana didik kita sendiri kalau terlalu miskin. Kita dihina. Saya mau mulai tahun ajaran baru ini ajarkan entrepreneurship
dengan betul bekerja keras, bahwa akhir dari pelayanan seorang hamba Tuhan harus mandiri dengan cara melihat seluruh ciptaan Tuhan apa yang diberdayakan dan menghasilkan di doa, bukan mencari uang, bukan, tidak, tetapi sekali lagi kita harus mandiri, karena ternyata kemandirian seperti itulah ada penghargaan dan sekaligus orang mendengar firman. Aku memang tidak bergantung sama uang materi, tapi ternyata kasihan juga ada hamba Tuhan. Maka salah doa saya adalah selama saya hidup Tuhan, saya tidak mau ada hamba Tuhan ataupun pernah ngajar setia nanti pensiun, tidak ada penghasilan atau libar saja, tidak ada. Nah, inilah proyek kita 100 hektar PKS harus didukung. Kan itu yang paling 2-3 tahun. Kalau kita tanam dalam 3 tahun 100 hektar, maka 2-3 tahun berbuah. Dan sekarang stabil harga sawit. Hanya itu yang cepat. Apa yang paling cepat? Nggak ada. Sebetulnya juga bisa. Ya bisa kita berkorban, tetapi nanti bersamaan lah dengan ya kita beli mobil untuk mengangkut sawit, dan sekaligus kalau belum berbuah sawit kita beli sawit ataupun mengangkut buah sawit orang dengan mobil kecil saja 3 ton sehari, maka dapat 3 juta. Berarti kan 26 hari karena minggu mungkin kerja, 26 kali 3 juta berarti apa? Lumayan tambahan. Hari tahun berapa? Tahun ini tahun 80 tahun, betul? Ya. Saya kira nggak akan hidup Pak Haryo ini, Pak Mus ini 20 tahun lagi. Berarti anggaplah 90 tahun, maka tinggal 10 tahun. Maka kita mulai menanam, sudah 5 hektar kita tanam, tinggal 95 hektar. Maka sebelum Pak Haryo pergi, Pak Mus pergi, kita sudah ada penghasilan dari awal, yaitu kemandirian kita, sehingga bisa pensiun, Bapak Ibu tua dan sebagainya, ya sudah ada, ya, karena nggak ada pegawai negeri di sini. Pegawai negeri enaklah, tapi kalian semua kan tidak. Saya tidak tahu bagaimana saya hidup, saya butuh IC, bagaimana hidup dengan Pak Kembong dan sebagainya. Sebentar lagi Pak Edison sudah pensiun, tetapi itu masih ada di sini bersama kita. Dan juga sudah pensiun, cuma yang binaan karena memang ada beban. Jadi beban yang taruh dan bahwa mulai juga tahun ini, ya kita harus pikirkan satu bagian. Kalian mengajar saja, tetapi kita doa sisihkan supaya perut kita dengan 3 masuk kita utus ini, target tahun ini 30 hektar, berarti 2004 kita tanam 30, 2007 sudah ada hasil. Sudah hasil, kalau 30 hektar dikali 2 ton 1 hektar saja 6, dikali 2 lagi paling bawah itu 2.301 kilo, berarti kira 150-160 juta sebulan. Ya, cukup. Jadi ada 5 hal saya mau sampaikan. Doa, kualitas akademis, karakter, komunikasi, dan mulai berpikir. Jangan jadi hamba Tuhan terlalu miskin. Dan kita setia Jakarta merintis suatu proyek 100 hektar. Kalau bisa tambahan ya. Mulai kita 3 tahun berkorban, tidak hanya perpuluhan, terus tambahkan 2 kali supaya mahasiswa kita utus 3 orang ini untuk berbuah-buah di kebun sawit kita. Dan mohon untuk ke depan tidak ke mahasiswa pun juga pergi kunjungan ke sana. Jadi buat 3 seminggu itu sebulan tinggal di sana, baru pulang lagi ganti lagi yang lain, supaya semua ada hati, semua ada pengorbanan, ya semua ada manfaat dan semua ada beban. Ya. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Jadi inti semuanya yang sampai pertama doa. Dan kalau doa untuk mengagungkan kebaktian kasih kita ke Tuhan, tidak ada jalan lain untuk menyatakan kepada Tuhan kita mengasihi Dia selain melalui doa. Doa pribadi adalah doa bagaimana meminta Tuhan
membersihkan, meneropong atau melihat hati kita sejauh mana kasih kita kepadanya. Terima kasih Pak Tu ya. Ya, berikan aplaus.